Hey teman-teman, ketemu lagi ya di Osbol Esai kita. Kali ini kita akan membahas berita yang lagi ramai ini ya. Manchester City didakwa sudah melakukan pelanggaran financial fair play oleh EPL gitu ya. Teman-teman, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya mau ngomong dulu bahwa ini adalah berita yang sedang berkembang. Jadi kita mungkin ke depan masih dapat info-info baru ya, yang mungkin akan menambah informasi juga buat kita apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan kedua, ini Manchester City ini belum dinyatakan bersalah. Jadi tadi ya, didakwa ini berbeda dengan kalau kita bahasa Indonesia ini terdakwa dan terpidana gitu ya. Jadi kalau masih terdakwa ini masih baru dituduh melakukan kesalahan, di mana nanti sang terdakwa ini dalam kasus ini adalah Manchester City, ini diberikan kesempatan untuk membela diri di pengadilan ya gitu. Jadi nanti ini ada pengadilannya sendiri dan Manchester City diberikan kesempatan untuk membela diri terhadap bukti-bukti yang saat ini sudah ditemukan oleh EPL yang nanti akan dikemukakan gitu ya. Oke, tidak berlama-lama saya mau ngomong dulu saat ini apa yang sedang terjadi gitu ya. Jadi apa yang sedang terjadi ini adalah Manchester City itu didakwa sudah melanggar 115 aturan didakwa ada 115 kali gitu ya melakukan pelanggaran financial fair play itu dari musim 2009 sampai dengan 2018 gitu. Jadi ada kurang lebih itu sekitar 9 musim ya, itu dimana Manchester City ini melakukan pelanggaran financial fair play. Apa saja yang dilanggar? Ini salah satu yang paling utama ini adalah penggelembungan penghasilan sponsor gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa dalam sepak bola itu ya, ini ada 5 penghasilan. Yang pertama itu adalah sponsor, yang kedua itu adalah tiket pertandingan, terus hak siar, merchandise, sama penjualan pemain gitu ya. Nah, dari 5 penghasilan ini boleh digunakan secara langsung. Jadi kalau penghasilan dari 5 poin ini mau dipakai buat beli pemain lagi untuk keperluan, intinya ini dari penghasilan ini klub boleh langsung pakai. Tapi apa yang terjadi ini dituduhkan bahwa Manchester City ini adalah uang investor yang disamarkan menjadi uang sponsor. Jadi uang investor ini tadi ya berbeda, itu nggak termasuk dalam 5 penghasilan tadi. Uang investor itu ada hitung-hitungannya dalam financial fair play, berapa yang boleh dipakai kalau penghasilannya ada X. Jadi penghasilannya sekian, oke, berarti uang investor yang boleh dipakai adalah sekian. Jadi nggak boleh langsung dipakai nih uang investor. Nah, Manchester City itu melakukan penggelembungan adalah dengan uang investor ini ketika masuk ke dalam klub itu dimasukkannya melalui jalur sponsor gitu ya. Jadi uang investor ini uang yang tadinya nggak bisa langsung dipakai karena masuknya lalu bukan melalui jalur investor tapi melalui jalur sponsor, itu menjadi langsung bisa dipakai. Itu nggak boleh gitu ya, karena investor sama sponsor itu beda gitu ya. Jadi itu beda, dan ini artinya investor-investor ini ya tadi karena masuknya melalui jalur sponsor, uangnya terjadilah penggelembungan dana gitu ya, penggelembungan penghasilan dari Manchester City. Yang kedua, ini adalah upah bagi pemain dan pelatih yang tidak ditampilkan secara utuh, ya, tidak dilaporkan secara utuh kepada EPL sehingga kesannya lebih kecil dari seharusnya. Ya, jadi gaji upah dari pemain dan pelatih ini banyak yang dilaporkan lebih kecil dari seharusnya. Sebenarnya bukan dilaporkan lebih kecil dari seharusnya, tapi bahwa dilaporkan secara tidak lengkap sehingga kesannya kecil.
Padahal masih ada tetek bengeknya yang harusnya dilaporkan, itu tidak dilaporkan gitu ya. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa pada tahun 2020 itu Manchester City sebenarnya sudah pernah didakwa seperti ini juga oleh UEFA. Ya, jadi oleh UEFA itu sudah didakwa dan dinyatakan bersalah. Jadi kalau saat ini baru didakwa, belum ditemukan bersalah atau tidak bersalah, tapi yang tahun 2020 itu sudah didakwa dan dinyatakan bersalah oleh UEFA. Sehingga waktu itu dihukum adalah tidak boleh ikut Champions League atau Europa League selama 2 musim, yang seharusnya itu adalah tidak boleh ikut, itu adalah musim 2021-22 dan 2022-23 gitu ya. Harusnya di 2 musim itu, jadi musim kemarin sama musim ini harusnya nggak boleh ikut Liga Champions Manchester City. Cuman dari keputusan itu lalu Manchester City melakukan banding, ya, banding ke Court of Arbitration for Sport, CAS, atau bahasa Indonesianya ini adalah pengadilan arbitrase untuk olahraga, ya. Jadi CAS ini adalah pengadilan yang mereka melakukan arbitrase itu tadi ya, untuk ya kasus-kasus kayak gini nih. Jadi antara pemain dengan klub dengan dengan badan pengelola gitu ya, UEFA, FA itu kan badan pengelola ini ya, pertandingan. Nah, itu jadi dari CAS lalu dinyatakan tidak bersalah, sehingga lalu keputusan UEFA dianulir, sehingga Manchester City musim kemarin sama musim ini masih boleh ikut Liga Champions gitu. Nah, perbedaannya nih IPL nanti kalau misal, jadi ini sekali lagi ya, karena saat ini masih dalam penyelidikan, belum dinyatakan bersalah atau tidak bersalah gitu ya. Tapi seandainya dari IPL menyatakan bersalah, ini Manchester City kali ini tidak bisa banding ke CAS. Jadi IPL kali ini sudah final. Jadi kalau sudah dinyatakan bersalah, misalkan ya udah itu final, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Sama juga kalau dinyatakan tidak bersalah, ya sudah final, tidak ada kejadian apa-apa lagi. Gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu ini ya ada presidennya. Jadi ada kejadian kemarinnya yang sudah sempat ini Manchester City dinyatakan bersalah, tapi lalu banding dan menjadi tidak bersalah gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya mau ngomong tentang apa yang mungkin terjadi setelah ini, gitu kan. Kalau dinyatakan tidak bersalah ya sudah, berarti kan kalau dinyatakan tidak bersalah ya udah, liga berjalan normal, nggak ada kejadian apa-apa. Tapi seandainya dinyatakan bersalah, ini ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi gitu kan. Pertama, bisa Manchester City dalam 9 musim ini gelar-gelar juaranya bisa dicabut gitu ya. Ya, apakah itu mungkin terjadi? Ya bisa jadi, cuman saya lihat kemungkinannya kecil. Kenapa? Karena pencabutan juara ini nanti ada rentetannya panjang. Ya, kenapa saya bilang ada rentetannya panjang? Karena nanti dengan pencabutan ini apakah juga di setiap musim ini tadi ya, dari 2009 sampai 2018, apakah hanya pencabutan gelar atau mereka di poinnya dikurangi dari setiap musim ini gitu ya. Karena kalau nanti kita harus ada pengurangan poin dari setiap musim ini, nanti yang juara 5 saat itu apakah lalu bisa menjadi masuk ke zona Liga Champions? Kalaupun nanti bisa masuk ke zona Liga Champions, nah nanti berarti kan karena penghasilan dari Liga Champions sama Europa League ini perbedaan penghasilan yang super jomplang, gede banget perbedaannya gitu ya. Jadi nanti selisih perbedaan ini ngitungnya gimana? Dan siapa yang nanti bertanggung jawab itu ya? Itu yang nanti jadi urusannya lebih panjang. Jadi makanya menurut saya mungkin pencabutan gelar juara mungkin itu tidak akan dilakukan. Tapi ya kita lihat nanti ya. Kedua,
itu adalah pengurangan poin kali ini. Jadi pengurangan poinnya hanya untuk musim ini, gitu ya. Jadi untuk musim ini pengurangan poin. Dah. Yang berikutnya, yang ketiga bisa terjadi juga, ini adalah diberikan relegasi, atau kalau di bahasa kita senangnya degradasi gitu ya. Kalau terjadi di degradasi itu, jadi apapun hasilnya Manchester City musim ini, mereka meraih berapa kemenangan, berapa poin pun, ya di akhir musim mereka akan turun ke Championship, ya, ke kasta keduanya IPL, ke kasta duanya Liga Inggris itu, Championship. Di sana lalu nanti ada satu klub ekstra yang akan naik, bisa jadi gitu ya. Jadi kita lihat, ini kemungkinannya ada beberapa, tapi kalau menurut saya sih mungkin yang paling sederhana dan paling fair menurut saya, kalau dinyatakan bersalah itu adalah ya degradasi aja. Menurut saya paling simple, paling apa ya, ya paling fair kalau menurut saya. Cuman ya kita lihat nanti ke depannya ini bagaimana. Nah, yang berikutnya juga mungkin untuk ini saya mau ngomong tentang IPL ini ke depannya gimana gitu kan. Menurut saya ini sangat penting bagi IPL ini, untuk kasus-kasus seperti ini harus diadili dengan seadil-adilnya. Dan kalau bersalah memang harus dihukum seberat-beratnya. Kenapa? Karena ini adalah ini adalah ininya IPL ya, integritasnya. Jadi kalau sampai ini dinyatakan ketemu bersalah lalu nggak terjadi ada hukuman efek jerak, integritas IPL ini mungkin akan sangat ternoda gitu ya. Apalagi untuk di liga-liga Eropa gitu ya. Jadi integritasnya ini mungkin bisa sirna kalau tidak diberikan hukuman yang setimpal, seandainya ditemukan bahwa Manchester City memang bersalah gitu ya. Dan ini kita lihat memang saat ini IPL ini memang lagi disorot ya oleh badan ya UEFA ini ya. Kenapa? Karena memang ini pengeluaran uangnya memang terlalu jor-joran IPL ini ya. Apalagi musim ini kita nggak usah ngomong secara liga, secara klub aja. Kemarin kan saya sudah bahas bahwa kayak klub seperti Chelsea pengeluarannya aja sudah melebihi La Liga, Serie A, Ligue 1 sama Bundesliga digabungkan. Jadi 4 liga ini digabung itu pengeluarannya masih kalah sama Chelsea sendiri gitu ya. Jadi ini adalah ya lagi disorot lah intinya juga IPL ini. Jadi harus, menurut saya memang harus ada hukuman yang efek jerak gitu kan. Nah mungkin untuk teman-teman yang penggemar Arsenal juga tanya nih, ini untuk Mikel Arteta gimana? Apakah akan terpengaruh? Arteta sendiri tidak terpengaruh. Kenapa? Karena dia kan kalau nggak salah join kan baru tahun 2016 ya. Plus Arteta ini juga tidak terlibat dengan masalah keuangan. Jadi harusnya sih dia nggak akan terlibat, nggak akan terseret gitu ya. Kenapa? Karena tadi nggak ada hubungannya gitu. Nah, maksud saya tadi Arteta join di Manchester City itu 2016 maksud saya. Jadi untuk join di Manchester City, dan tadi dia di Manchester City ini tidak terlibat untuk masalah urusan keuangan gitu. Jadi harusnya nggak ada kenapa-kenapa lah gitu ya. Jadi itu ya teman-teman yang harus tahu, ini Manchester City ini apa yang saat ini sedang dihadapi dan apa yang mungkin akan terjadi ke depan. Buat saya kesimpulannya satu ya, ini untuk teman-teman yang fans Arsenal ya, teman-teman untuk para pemirsa ini ya, para penonton channel saya tentu tahu bahwa channel saya ini adalah fans channel untuk Arsenal gitu ya. Jadi saya mau ngomong nih juga untuk para penggemar Arsenal. Inilah kenapa sangat penting bagi Arsenal itu untuk melakukan
transfer itu yang bertanggung jawab. Jadi dengan harga-harga pemain yang masuk akal gitu loh. Jadi bukan pembelian pemain yang gila-gilaan, yang jor-joran itu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ya nanti kita bisa kena kasus kayak Manchester City ini gitu loh. Jadi ya harus smart lah dalam pembelian pemain gitu ya. Kita bukan hanya demi gengsi-gengsian, tapi memang klub ini kan, Arsenal ini saya lihat pengen membangun legacy yang jangka panjang gitu loh. Jadi bukan hanya jangka pendek gitu aja ya. Jadi teman-teman yang masih kok nggak beli pemain X, kok nggak beli, mana duitnya, Kroenke pelit, kok nggak keluarin duit buat beli A B C gitu ya, karena ini ya, pembelian pemain yang bertanggung jawab ini untuk kita menghindari hal-hal seperti ini gitu ya. Oke. Sekian dari saya sih ya teman-teman, semoga juga menambah wawasan, menambah ilmu juga ya untuk pembicaraan kita kali ini. Sampai jumpa di Osbol Esai kita berikutnya.